Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana berkat dan cinta kasih-Mu kami bisa berkumpul di tempat ini dalam kasih. Ya Bapa, sekarang kami akan mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Yang menjadi tema kita pada pagi hari ini yaitu identitas baru yang mengubahkan hidup. Saya bacakan natsnya untuk kita semua. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup ini sangat mudah bagi kita merasa kecil, tidak berarti, bahkan tidak berharap. Seringkali kita menilai diri kita berdasarkan apa orang lain katakan atau perlakuan yang kita terima. Ketika kita mengalami penolakan, kegagalan, atau tekanan hidup, kita mulai mempertanyakan nilai diri kita. Tidak jarang kita bertanya dalam hati, apakah saya masih berharga? Apakah Tuhan masih peduli kepada saya? Jemaat mula-mula yang menerima surat Petrus pun menghadapi pergumulan yang sama. Mereka hidup di tengah tekanan, penghinaan, dan penderitaan, sehingga sebagian dari mereka mulai meragukan siapa mereka sebenarnya di hadapan Allah. Hari ini, firman yang sama juga berbicara kepada kita, membawa kita kembali kepada kebenaran bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh dunia, tetapi oleh siapa Allah mengatakan kita. Karena itu, marilah kita membuka hati untuk menurunkan kebenaran yang luar biasa dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Ayat ini bukan hanya berbicara tentang siapa kita di masa lalu, tetapi tentang siapa kita sekarang di dalam Kristus, bahwa kita adalah umat terpilih, imamat yang merajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Inilah identitas baru yang mengangkat kita, menguatkan kita, dan mengarahkan hidup kita melalui perenungan firman ini. Surat 1 Petrus ditujukan kepada jemaat yang tersebar di berbagai wilayah Asia Kecil yang sedang menghadapi tekanan, penderitaan, dan penolakan dari lingkungan di sekitar mereka. Mereka bukan hanya mengalami kesulitan secara sosial, tetapi juga pergumulan iman yang membuat sebagian dari mereka mungkin mulai bertanya-tanya, apakah mereka pasti berharga di mata Allah? Di tengah situasi seperti ini, Petrus tidak memberikan motivasi kosong atau janji-janji duniawi. Sebaliknya, ia membawa jemaat kembali kepada fondasi iman, yaitu siapa mereka di hadapan Allah. Identitas rohani inilah yang menjadi dasar kekuatan mereka untuk bertahan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, kita melihat bagaimana Petrus membuka mata jemaat untuk memahami bahwa penderitaan tidak mengubah nilai mereka di mata Allah, sebab identitas mereka ditentukan oleh panggilan dan karya Tuhan sendiri. Ketika Petrus mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, ia sedang mengalihkan fokus jemaat dari penolakan dunia kepada pemilihan Allah. Dunia mungkin tidak menganggap mereka berharga, tetapi Allah memilih mereka sejak semula. Ketika Petrus mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, ia sedang mengalihkan fokus jemaat dari penolakan dunia kepada pemilihan Allah. Dunia mungkin tidak menganggap mereka berharga, tetapi Allah telah memilih mereka sejak semula. Pilihan Allah ini paralel dengan
dilakukan bagi bangsa Israel Perjanjian Lama, bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena kasih karunia-Nya. Ini berarti identitas orang percaya tidak dibangun oleh prestasi, status sosial, atau penerimaan dari manusia, tetapi oleh keputusan Allah yang penuh kasih. Ketika kita mengalami bahwa kita dipilih Allah, mari kita tidak lagi membutuhkan pengakuan dunia, sehingga sumber harga diri Allah sudah menetapkan bahwa kita berharga di matanya. Selanjutnya, Petrus menyebut mereka imamat yang rajani. Ungkapan ini sangat kuat dan kaya makna bagi jemaat Yahudi maupun non-Yahudi. Dalam Perjanjian Lama, hanya orang Lewi yang bisa menjadi imam, tetapi dalam Kristus, seluruh orang percaya memiliki akses langsung kepada Allah. Artinya, kita tidak membutuhkan perantara manusia untuk berjumpa dengan Allah, sebab Kristus telah membuka jalan melalui salib-Nya sebagai imamat yang rajani. Kita dipanggil untuk mempersembahkan hidup sebagai korban yang hidup melayani Tuhan, membawa dua syafaat, dan menjadi garam serta terang bagi dunia. Ini juga menegaskan bahwa kehidupan kita bukan sekedar rutinitas, tetapi merupakan layanan rohani yang bernilai-nilai. Ketiga, Petrus menyebut umat percaya sebagai bangsa yang kudus. Kekudusan bukan sekedar soal moralitas atau perilaku luar, tetapi berbicara tentang pemisahan untuk tujuan yang suci. Kita dipanggil untuk hidup berbeda dari kehidupan sosial, tetapi dalam arti pola hidup yang memancarkan karakter Kristus. Kultur dunia mungkin mengajarkan nilai yang bertentangan dengan Injil, tetapi sebagai bangsa yang kudus, kita dipanggil untuk menunjukkan kehidupan yang selaras dengan kebenaran Allah. Kekudusan bukan berarti tanpa cacat, tetapi berarti terus bertumbuh, bertobat, diperbaharui, dan memperjuangkan hidup yang menyenangkan Tuhan. Lalu yang keempat, Petrus menyatakan bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Dalam bahasa asli, ungkapan ini berarti umat yang dibeli untuk menjadi milik Allah. Kristus telah membayar harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri, supaya kita menjadi milik kepunyaannya. Dunia dapat merampas banyak hal dari hidup kita, harta, status, pengharapan manusia, namun satu hal yang tidak bisa dirampas adalah fakta bahwa kita adalah milik Allah. Ketika jemaat mula-mula mengalami penolakan dan penganiayaan, penghiburan terbesar mereka bukanlah hilangnya penderitaan, tetapi kesadaran bahwa Allah menggenggam hidup mereka dan mereka tinggal dalam perlindungan kasih-Nya. Ia juga menjadi penghiburan bagi kita hari ini bahwa kita tidak berjalan sendirian, tetapi berada dalam genggaman Allah yang setia. Petrus kemudian menjelaskan tujuan dari identitas baru ini, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Identitas selalu diikuti oleh misi. Kita bukan hanya diselamatkan untuk diri sendiri, tetapi menjadi saksi tentang kasih dan kuasa Allah. Kesaksian itu bukan hanya dalam bentuk perkataan, tetapi memulai kehidupan yang berubah, perilaku yang memuliakan Tuhan, kesabaran dalam penderitaan, kejujuran di tempat kerja, kasih dalam keluarga, dan kerendahan hati dalam relasi sosial. Ketika orang lain melihat perubahan dalam hidup kita, mereka melihat terang hidup kita, mereka bekerja dalam Kristus. Tugas kita adalah memuliakan Tuhan melalui kehidupan yang mencerminkan perbuatan besar-Nya. Di ayat 10, Petrus membawa jemaat untuk melihat perjalanan rohani mereka dengan berkata, "Dahulu kamu bukan umat Allah, tetapi sekarang kamu telah menjadi umat-Nya. Dahulu
kamu tidak memperoleh belas kasihan, tetapi sekarang kamu telah memperolehnya. Pernyataan ini mengingatkan bahwa identitas baru bukan hasil usaha manusia, tetapi karya belas kasihan Allah semata. Dahulu kita hidup dalam kegelapan, tanpa arah, tanpa hubungan dengan Allah. Kita tidak layak, terhilang, dan tidak berpengharapan, tetapi melalui Kristus kita diadopsi menjadi keluarga Allah, menerima belas kasihan, dan dibangkitkan untuk hidup. Pemahaman ini membuat kita hidup dalam kerendahan hati, penuh syukur, dan penuh kesadaran bahwa segala sesuatu itu adalah anugerah. Dari seluruh penjelasan firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10, kita melihat bahwa identitas orang percaya bukanlah hasil dari perjuangan manusia, tetapi anugerah Allah yang diberikan melalui Kristus. Kita yang dahulu hidup dalam kegelapan, tersesat, tidak dikenal sebagai umat Allah, kini telah diangkat menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rezani, bangsa yang kudus, dan umat kesayangan Allah sendiri. Identitas baru ini bukan sekedar gelar, tetapi panggilan untuk hidup dalam terang dan memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah dunia. Ketika kita menyadari siapa kita di hadapan Allah, maka cara kita memandang diri, menghadapi masalah, dan menjalani kehidupan akan berubah. Kita tidak lagi hidup dalam rasa takut atau minder, tetapi dengan keyakinan bahwa Allah menolong hidup kita dan memberikan tujuan yang mulia. Karena itu, marilah kita menjalani hidup sebagai umat yang telah menerima belas kasihan Allah, hidup yang memuliakan Tuhan, menjadi saksi atas perbuatan-perbuatannya yang besar, dan terus berjalan dalam terangnya yang ajaib. Kiranya identitas yang Tuhan berikan menjadi kekuatan bagi setiap hari. Kiranya melalui firman ini kita diingatkan untuk kembali menghargai identitas yang Tuhan berikan. Biarlah setiap hari kita hidup sebagai umat Allah yang memancarkan karakter Kristus, menyatakan kasih-Nya dan menyatakan kebenarannya, dan terus bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, atas berkat dan cita kasih-Mu kami bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Ya Bapa, sekarang kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar, kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan penasihat. Terpuji terpuji nama-Mu, kini kekal sampai selama-lamanya. Amin.